Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Yulistriana Nur Cahyani dengan NPM 2023 Di sini saya akan menjelaskan materi tentang variasi bahasa dan jenis-jenis bahasa. Baik, di slide pertama ini saya akan menjelaskan tentang pengertian variasi bahasa. Variasi bahasa adalah variasi yang dilihat dari segi tempat, segi waktu, segi pemakai dan segi pemakaiannya, segi situasi, dan dari status sosialnya. Dalam variasi bahasa terdapat pola-pola bahasa yang sama. Pola-pola bahasa itu dapat dianalisis secara deskriptif dan pola-pola yang dibatasi oleh makna tersebut dipergunakan oleh penuturnya dan berkomunikasi. Maksudnya adalah variasi bahasa menunjukkan bahwa bahasa tidak statis dan seragam, melainkan dinamis dan beragam sesuai dengan siapa yang menggunakannya, di mana, kapan, dan dalam situasi apa bahasa itu digunakan. Dengan memahami variasi ini, kita bisa lebih mudah berkomunikasi dan menghargai keberagaman bahasa di masyarakat. Baik, di slide selanjutnya ada variasi dari segi penutur. Yang pertama ada idiolek. Idiolek merupakan variasi bahasa yang bersifat perorang, dilihat dari konsepnya. Idiolek, setiap orang memiliki variasi bahasanya atau idioleknya masing-masing. Dan yang kedua ada dialek. Dialek merupakan variasi bahasa dari sekelompok penutur yang jumlahnya relatif yang berada pada suatu tempat atau wilayah tertentu. Yang ketiga ada kronolog atau dialek temporal. Kronolog atau dialek temporal merupakan variasi bahasa yang digunakan oleh sekelompok orang pada masa atau waktu tertentu. Yang keempat ada sosiolek atau dialek sosial. Sosiolek atau dialek sosial merupakan variasi bahasa mengenai kelas, status, maupun golongan sosial dari penuturnya. Maksudnya adalah variasi dari segi penutur, yaitu menunjukkan bahwa bahasa bukan hanya berbeda antar daerah atau waktu, tetapi juga berbeda antar individu dan kelompok sosial. Hal ini membuat bahasa menjadi kaya dan dinamis sesuai dengan siapa yang menggunakannya. Baik, di slide selanjutnya ada variasi dari segi pemakaian. Variasi bahasa dari segi pemakaian adalah perbedaan bahasa yang muncul karena fungsi, bidang, dan tingkat keformalan penggunanya dalam situasi sosial yang berbeda. Maksudnya adalah bahasa yang digunakan secara sama dengan semua situasi. Pengguna bahasa menyesuaikan pilihan kata, gaya bicara, dan cara berkomunikasi sesuai dengan kebutuhan dan konteks sosialnya. Contohnya seperti cara bicara guru di kelas berbeda dengan cara berbicara saat berbincang dengan teman dekatnya. Jadi variasi bahasa dari segi pemakaian menunjukkan bahwa bahasa fleksibel dan berubah sesuai dengan fungsi, bidang, dan situasi sosial tempat bahasa itu digunakan. Memahami variasi ini membantu kita untuk berkomunikasi dengan tepat
cepat dan efektif dalam berbagai hal dalam berbagai situasi. Baik, di slide selanjutnya ada variasi dari segi keformalan. Yang pertama ada ragam baku. Variasi ini disebut ragam baku karena pola maupun kaidahnya telah dirancang secara rapi dan tidak bisa diganggu-gugat. Yang kedua ada ragam resmi. Ragam resmi merupakan variasi bahasa yang digunakan dalam berpidato, kenegaraan, rapat, surat menyurat, serta buku-buku pelajaran. Dan yang C ada ragam usaha. Ragam usaha merupakan variasi bahasa yang digunakan dalam pembicaraan yang berorientasi pada hasil. Yang D adalah ragam akrab. Variasi dalam ragam akrab merupakan variasi bahasa yang bisa digunakan oleh penutur hubungannya yang sudah akrab. Serta yang E ada ragam santai. Ragam santai merupakan variasi bahasa yang digunakan dalam situasi tidak resmi ataupun tidak formal. Maksudnya adalah variasi bahasa dari segi keformalan menunjukkan bahwa cara kita berbicara atau menulis harus disesuaikan dengan situasi dan dari lawan bicara kita, dan menggunakan ragam bahasa yang tepat akan membuat komunikasi itu lebih efektif dan sesuai dengan norma sosial yang berlaku. Baik, di slide selanjutnya ada variasi dari segi sarana. Variasi dari segi sarana adalah variasi bahasa yang dilihat berdasarkan sarana atau alat yang digunakan untuk berkomunikasi. Maksudnya adalah bahasa tidak hanya digunakan secara langsung melalui percakapan tatap muka, tetapi juga melalui berbagai sarana atau media komunikasi yang berbeda seperti tulisan, telepon, pesan singkat, media sosial, atau komunikasi digital lainnya. Setiap sarana ini memiliki karakteristik dan aturan tersendiri yang mempengaruhi cara bahasa yang digunakan. Contohnya, variasi berdasarkan sarana. Bahasa lisan langsung, bahasa yang digunakan saat berbicara langsung, misalnya percakapan sehari-hari. Bahasa tulis, bahasa yang digunakan dalam surat, buku, artikel, atau dokumen resmi. Yang ketiga ada bahasa dalam media elektronik. Bahasa yang digunakan dalam SMS, chat, Gmail, atau media sosial yang cenderung lebih singkat, informal, dan kadang menggunakan singkatan atau emoticon. Bahasa dalam siaran radio atau televisi biasanya lebih formal dan struktur dibandingkan bahasa dalam chat atau pesan singkat. Jadi, kesimpulannya, variasi bahasa dari segi sarana menunjukkan bahwa bentuk bahasa bisa berubah sesuai dengan alat komunikasi yang digunakan. Dan memahami variasi
Dan untuk memahami variasi ini kita dan memahami variasi ini membantu kita menyesuaikan dan karena variasi ini membantu kita menyesuaikan cara berkomunikasi agar pesan yang tersampaikan dengan tepat dan efektif. Baik, di slide selanjutnya ada jenis bahasa, faktor eksternal. Jenis bahasa, jenis bahasa adalah penjenisan bahasa secara sosiolinguistik berkenaan dengan faktor-faktor eksternal bahasa atau bahasa itu, yakni adalah yang pertama ada lingua franca. Lingua franca adalah bahasa yang digunakan sebagai alat komunikasi bersama sementara antara kelompok yang memiliki bahasa ibu yang berbeda. Fungsi utamanya adalah memudahkan interaksi antara kelompok bahasa yang berbeda. Contohnya, bahasa Inggris sebagai lingua franca internasional atau bahasa Melayu di Nusantara pada masa lalu. Yang kedua, ada jenis bahasa berdasarkan sikap politik. Pengelompokan bahasa berdasarkan peran atau statusnya dalam konteks politik kebangsaan seperti bahasa nasional, bahasa resmi, bahasa negara, bahasa persatuan, dan memiliki contoh yaitu bahasa Indonesia yang berperan sebagai bahasa nasional, resmi, negara, dan persatuan di Indonesia. Yang ketiga, ada jenis bahasa berdasarkan tahap perolehan. Pengelompokan bahasa berdasarkan urutan seseorang mempelajari bahasa tersebut, yaitu bahasa ibu. Bahasa pertama yang dipelajari sejak kecil, dan bahasa kedua, ketiga, dan seterusnya. Bahasa yang dipelajari setelah bahasa ibu, contohnya, seorang anak di Indonesia, biasanya bahasa ibunya adalah bahasa daerah. Kemudian, belajar bahasa Indonesia sebagai bahasa kedua, dan dia mempelajari bahasa Inggrisnya, dan itu menjadi bahasa ketiganya. Dan yang keempat, ada jenis bahasa berdasarkan sikap politik, yaitu pengulangan, yang bisa kita sebut pengulangan. Sikap politik ini mengacu pada pengelompokan bahasa yang sama seperti poin kedua, menekankan pentingnya sikap politik dan dalam menentukan status bahasa dalam masyarakat. Jadi, kesimpulannya, penjenisan bahasa berdasarkan faktor eksternal ini membantu memahami bagaimana bahasa tidak hanya dilihat dari segi struktur, tetapi juga dari peran sosial, politik, dan proses belajar yang mempengaruhi penggunaan dalam statusnya dalam masyarakat. Baik, di slide selanjutnya ada lingua franca. Lingua franca adalah bahasa pengantar atau bahasa pergaulan yang digunakan sebagai sarana komunikasi antar kelompok yang memiliki bahasa ibu yang berbeda agar dapat saling memahami. Maksudnya adalah ketika kedua atau lebih kelompok yang berbicara dalam bahasa yang berbeda bertemu, mereka membutuhkan bahasa pengantar yang bisa dipahami
bersama. Bahasa pengantar ini disebut lingua franca. Lingua franca ini bukan bahasa asli atau bahasa ibu mereka, tetapi bahasa yang dipilih untuk digunakan bersama untuk memudahkan komunikasi. Contohnya dalam perdagangan internasional, bahasa Inggris sering digunakan sebagai lingua franca karena banyak orang dari berbagai negara menggunakannya untuk berkomunikasi. Jadi kesimpulannya adalah lingua franca sangat penting untuk menjembatani komunikasi antar kelompok yang berbeda bahasa sehingga interaksi sosial atau kerjasama bisa berjalan dengan baik. Stewart membagi jenis bahasa secara sosiolinguistik berdasarkan 4 hal. Yang pertama ada standarisasi, yang kedua ada otonomi, yang ketiga ada historitas, yang keempat ada ultalitas. Yang pertama ada standarisasi, yaitu pembekuan. Standarisasi berarti bahasa tersebut telah memiliki aturan yang baku yang telah disepakati dan diterima oleh masyarakat pemakaiannya. Ada kodifikasi berupa tata bahasa, ejaan, dan kosakata yang menjadi norma penggunaan bahasa yang benar. Contohnya, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu KBBI. Dan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia PUEBI. Dan yang kedua ada otonomi. Otonomi menunjukkan bahwa bahasa tersebut adalah sistem linguistik yang mandiri dan tidak bergantung pada bahasa lain. Bahasa ini memiliki struktur dan aturan tersendiri yang berbeda dari bahasa lain. Contohnya, bahasa Indonesia memiliki otonomi karena ia berbeda dengan bahasa Melayu maupun bahasa keduanya serumpun. Bahasa Indonesia memiliki sistem dan perkembangan tersendiri. Yang ketiga ada historitas. Desajaran, yang kita sebut desajaran. Historitas menunjukkan bahwa bahasa tersebut memiliki sejarah sejarah perkembangan yang jelas dan normal dari masa ke masa. Biasanya terkait dengan tradisi dan identitas etnik tertentu. Contohnya, bahasa Jawa yang berkembang secara historitas dari bahasa-bahasa Austronesia dan memiliki tradisi budaya yang kuat di kalangan masyarakat Jawa. Yang ketiga ada vitalitas. Vitalitas mengacu pada keberlangsungan bahasa tersebut, apakah masih digunakan secara aktif dan diturunkan dari generasi ke generasi. Bahasa vital memiliki penutur asli yang terus menggunakan bahasa itu dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya bahasa Sunda masih sangat vital karena digunakan oleh jutaan orang di wilayah Jawa Barat dan terus diajarkan kepada anak-anaknya. Jadi, kesimpulan dari keempat aspek tersebut adalah membantu kita untuk memahami posisi dan status sebuah bahasa dalam masyarakat. Bahasa yang sudah distandarisasi memiliki otonomi, sejarah yang jelas, dan vitalitas yang tinggi biasanya dianggap sebagai bahasa yang kuat
dan berfungsi baik dalam komunikasi sosial. Baik, di slide selanjutnya ada jenis bahasa yang berdasarkan sikap politik. Jenis bahasa berdasarkan sikap politik dapat dibedakan menjadi beberapa kategori yang utama. Yang pertama ada bahasa resmi, yang kedua ada bahasa nasional, yang ketiga ada bahasa negara, dan yang keempat ada bahasa persatuan. Yang pertama ada bahasa resmi. Bahasa resmi adalah bahasa yang digunakan secara formal dalam kegiatan kenegaraan, administrasi, pendidikan, dan perundang-undangan. Bahasa ini ditetapkan secara resmi oleh pemerintah atau undang-undang sebagai bahasa yang wajib dipakai dalam urusan resmi. Contohnya seperti bahasa Indonesia yang digunakan sebagai bahasa resmi dalam pemerintahan, pendidikan, dan dokumen resmi di Indonesia. Yang kedua ada bahasa nasional. Bahasa nasional adalah bahasa yang diangkat oleh suatu bangsa sebagai identitas kebahasaan. Bahasa ini menjadi simbol persatuan dan identitas suatu bangsa, meskipun belum tentu digunakan secara resmi dalam pemerintahan. Contohnya bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional Indonesia yang menjadi simbol identitas bangsa meskipun awalnya berasal dari bahasa Melayu. Yang ketiga ada bahasa negara. Bahasa negara adalah bahasa yang secara konstitusional atau undang-undang dasar yang ditetapkan sebagai bahasa resmi negara untuk semua urusan kenegaraan, administrasi, dan komunikasi resmi. Bahasa ini memiliki kedudukan hukum yang kuat. Contohnya, bahasa Indonesia juga berfungsi sebagai bahasa negara yang digunakan dalam semua kegiatan kenegaraan. Yang terakhir ada bahasa persatuan. Bahasa persatuan adalah bahasa yang dipilih oleh pemersatuan masyarakat yang multibahasa agar dapat berkomunikasi dan bersatu sebagai satu bangsa. Bahasa ini berfungsi sebagai alat pemersatu di tengah keberagaman bahasa ibu. Contohnya, bahasa Indonesia diangkat sebagai bahasa persatuan di Indonesia yang memiliki banyak bahasa daerah. Baik, di slide selanjutnya ada jenis bahasa yang berdasarkan tahap pemerolehan. Jenis bahasa berdasarkan tahap pemerolehan terdiri dari pertama, bahasa pertama. Yang kedua ada bahasa kedua, dan yang ketiga ada bahasa ketiga. Yang pertama adalah bahasa pertama. Bahasa pertama adalah bahasa yang dipelajari seorang anak sejak lahir dan digunakan sebagai bahasa ibu. Bahasa ini biasanya diperoleh secara alami dari lingkungan keluarga dan menjadi dasar kemampuan berbahasa seseorang. Contohnya adalah seorang anak di Jawa yang pertama kali belajar bahasa Jawa sebagai bahasa ibunya. Dan yang kedua ada bahasa kedua. Bahasa kedua adalah bahasa yang dipelajari setelah bahasa pertama. Biasanya setelah seseorang mulai berinteraksi di lingkungan yang lebih luas seperti sekolah atau masyarakat. Bahasa kedua ini dipelajari untuk berkomunikasi di luar lingkungan keluarganya. Contohnya, anak tersebut mulai belajar bahasa Indonesia di sekolah sebagai bahasa kedua. Dan yang ketiga ada bahasa ketiga. Bahasa ketiga adalah bahasa pertama dan kedua, biasanya untuk tujuan tertentu seperti pendidikan, pekerjaan, atau komunikasi internasional.
Contohnya, bahasa Inggris yang dipelajari sebagai bahasa ketiga di sekolah atau kursus. Maksudnya adalah bahwa kemampuan berbahasa seseorang yang berkembang secara bertahap dan dimulai dari bahasa ibu, kemudian bahasa tambahan yang dipelajari sesuai kebutuhan sosial dan pendidikan. Setiap tahap pemerolehan bahasa memiliki proses dan tantangannya sendiri. Jadi, kesimpulannya, memahami tahap pemerolehan bahasa itu penting untuk mengetahui bagaimana seseorang menguasai berbagai bahasa dan bagaimana bahasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Variasi bahasa adalah konsep yang sangat penting dalam pembelajaran sosiolinguistik. Bahkan tidak berlebihan kalau saya katakan variasi bahasa adalah ruh pembelajaran sosiolinguistik. Karena salah satu objek pembelajaran dalam sosiolinguistik adalah mempelajari bagaimana variasi bahasa terbentuk di masyarakat. Mengapa di masyarakat ada variasi bahasa? Bagaimana bentuk-bentuk variasi bahasa di masyarakat? Dan bagaimana kita menyikapi variasi itu dalam kehidupan sehari-hari? Teori pertama yang coba kita akan gunakan untuk memahami variasi bahasa di masyarakat adalah teorinya Noam Chomsky. Ya, Chomsky, sebagaimana kita ketahui, adalah salah seorang tokoh linguistik yang sangat pemikirannya sangat berpengaruh dalam studi linguistik. Nah, dia punya konsep yang terkenal dengan sebutan konsep kompetensi dan performansi. Secara sederhana, saya mengartikan kompetensi itu serangkaian pengetahuan, pengalaman, persepsi yang melekat pada individu tentang bahasanya. Oleh karena itu, kompetensi itu berkaitan dengan kemampuan seseorang individu dalam memahami struktur bahasa dan bagaimana bahasa itu digunakan di dalam masyarakat. Nah, kompetensi seseorang dalam berbahasa, pengetahuan kebahasaannya, pengetahuan tentang latar kebahasaannya, gramatikalnya, vocab atau kosakatanya, itu pada akhirnya akan mempengaruhi performansinya. Nah, kalau kompetensi itu berupa potensi kognitif, sementara performansi itu adalah performa kebahasaan dalam bentuk konkret di masyarakat. Nah, dengan dua konsep itu kita bisa menyimpulkan bahwa performansi kebahasaan seseorang dalam kehidupan sehari-hari itu dipengaruhi oleh kompetensinya. Dengan demikian, orang yang memiliki kompetensi berbeda maka akan melahirkan performansi bahasa yang berbeda. Anak-anak misalnya tentu saja memiliki kompetensi yang berbeda dengan orang dewasa. Afikat, iya. Yang baru nih. Apa? Pakai ini dulu ya. Orang dari kultur Jawa misalnya memiliki kompetensi berbahasa yang berbeda dengan orang dari Ambon, dari Dayak, dari Batak, dan sebagainya. Tuh kan, Faisal sama PRT juga ikut. Ya wes, sana berangkat. Awas tuh kalau Bang Tigor bohong. Ah, mana berani abang bohong sayang ya. Karena itulah, orang yang memiliki kompetensi berbeda akan melahirkan performansi kebahasaan yang berbeda juga. Baik teman-teman, kita lanjut ke penjelasan kedua tentang variasi bahasa. Penjelasan kedua ini saya ambil dari teorinya Talcott Persson. Nah, teori perubahan sosial ini menurut saya relevan kalau mau kita gunakan untuk memahami konsep variasi bahasa. Kurang lebih begini, ada skema yang dikembangkan oleh Talcott Persson yang menunjukkan bahwa perilaku manusia itu dipengaruhi oleh sistem kepribadiannya. Sementara sistem kepribadian manusia itu dipengaruhi oleh sistem sosial tempat dia hidup. Sementara sistem sosial itu dibentuk oleh satu sistem budaya. Mari kita coba bahas satu persatu. Sistem perilaku manusia misalnya, saya mengatakan sesuatu itu adalah perilaku. Saya minum kopi itu juga perilaku. Saya berjalan itu juga perilaku. Saya memilih busana juga perilaku. Nah, kenapa saya memilih perilaku-perilaku itu dan bukan perilaku yang lain? Menurut Talcott Persson, perilaku itu dibentuk oleh satu sistem kepribadian. Begitu juga dalam aktivitas berbahasa. Kenapa saya menggunakan bahasa tertentu dengan cara tertentu? Kenapa saya berbahasa dengan cenderung vulgar, sementara orang lain cenderung semu misalnya? Nah,
variasi bahasa demikian dibentuk oleh sistem kepribadian seseorang. Orang dengan kepribadian introvert misalnya, tentu saja akan berbahasa dengan cara yang berbeda dengan orang yang memiliki kepribadian ekstrovert. Apa-apa nih? Pinjem ember sebentar. Pinjem ember sendiri sebentar. Kalau ember ke gua lu. Enggak. Orang belum kepake gitu. Belum kepake apa emang lagi dipakai? Enggak. Orang yang memiliki kepribadian dan ideologi cenderung liberal misalnya, tentu saja akan menggunakan kata-kata yang agak berbeda dengan orang lain yang punya ideologi konservatif. Beginning today, the United States of America gets back control of its borders, gets back its borders. Nah, dengan demikian perilaku verbal maupun perilaku nonverbal itu dikendalikan oleh sistem kepribadiannya. Nah, kita lanjut ke atas. Kenapa sistem kepribadian orang itu bermacam-macam? Talcott Persson berteori bahwa sistem kepribadian itu dibentuk oleh lingkungan, oleh status sosial tempatnya hidup. Misalnya, saya adalah laki-laki. Kelaki-lakian saya itu didefinisikan secara sosial oleh tempat saya hidup. Emang kepribadian dan perilaku laki-laki itu seperti apa? Bergantung pada bagaimana cara lingkungan mendefinisikannya. Ya kamu harus sungguh-sungguh. Karena cinta bukan mainan. Kowe kecah lanang. Nah, lalu bagaimana status sosial itu dibentuk? Menurut Talcott Persson, status sosial itu dibangun oleh satu sistem yang lebih superior lagi, bernama sistem budaya. Saya menafsir yang dimaksud sistem budaya adalah satu sistem yang abstrak, yang berisi nilai-nilai, yang berkaitan dengan konsep baik dan buruk, benar dan salah, bagus dan tidak bagusnya sesuatu. Ini konsep yang abstrak. Tetapi konsep abstrak ini betul-betul memiliki superioritas karena bisa membentuk sistem sosial yang ada di bawahnya. Nah, dengan demikian dari teori Talcott Persson kita bisa simpulkan bahwa variasi bahasa di masyarakat itu dibentuk oleh satu sistem perilaku, yang sistem perilaku itu dibentuk oleh sistem kepribadian, sementara sistem kepribadian dibentuk oleh satu sistem sosial. Sementara sistem sosial itu dikendalikan oleh sistem yang lebih superior, yaitu sistem budaya. Dengan demikian kita bisa pahami kenapa orang berbicara dengan cara yang berbeda. Karena mereka memiliki kepribadian yang berbeda, hidup pada ruang sosial yang berbeda, dengan nilai-nilai yang berbeda juga. Baik, teman-teman, kita lanjut pada teori yang ketiga untuk memahami variasi bahasa dalam masyarakat. Teori ketiga yang akan saya sampaikan, yang saya akan ajak Anda untuk diskusikan adalah teori arena produksi kulturalnya Pierre Bourdieu. Nah, kurang lebih begini saya menafsir. Bourdieu itu mengandaikan bahwa manusia itu hidup pada ruang sosial yang berbeda. Misalnya, saya hidup pada ruang pendidikan, tetapi kadang-kadang juga hidup pada ruang ekonomi, hidup pada ruang politik, pada ruang agama. Nah, di setiap ruang itu ada keberaturan, ada aturan main yang berbeda antara satu ruang dengan ruang yang lain. Misalnya, ketika saya hidup pada ruang pendidikan, di kampus, di sekolah, di pesantren, mata uang yang paling berharga adalah ilmu pengetahuan. Knowledge is power. Ketika saya hidup pada ruang ekonomi, misalnya ketika saya di bursa efek, ketika saya di balai lelang, ketika saya di pasar, mata uang yang paling berharga adalah kekayaan finansial. Because at least as a rich man, when I have to face my problems, I show up in the back of a limo wearing a $2,000 suit and a $40,000 gold fucking watch. Ketika saya hidup di ruang agama, arena agama, yang barangkali sangat berharga adalah kesalehan. Nah, Bourdieu menjelaskan bahwa ruang-ruang itu memiliki keotonomiannya sendiri, ya. Nah, karena memiliki keotonomian, maka ruang-ruang dalam sistem budaya itu memiliki keberaturan. Manusia supaya memperoleh keuntungan paling banyak ketika mereka hidup di ruang-ruang yang berbeda itu akan coba menyesuaikan diri dengan keteraturan yang terbentuk di ruang itu. Apa lagi? Bapak kok bentak bebek? Kirain si Johnny yang telepon. Maafin papa ya, Bebek. Nah, bahasa merupakan satu instrumen atau alat yang digunakan manusia untuk bertransaksi secara sosial. Nah, karena digunakan untuk transaksi sosial di ruang yang berbeda, maka manusia juga akan menggunakan bahasa secara berbeda di ruang-ruang yang berbeda tersebut. Saya ketika berbahasa di kampus, saya barangkali akan cenderung menggunakan bahasa akademis, karena memang bahasa itulah yang berterima dan lazim digunakan di ruang perguruan tinggi.
Ketika saya berbelanja di pasar tradisional, saya akan berusaha menyesuaikan bahasa di pasar tradisional dengan para penjual. Karena dengan cara itulah saya mungkin akan berterima di sana dan mendapatkan keuntungan lebih di arena ekonomi itu. Begitu juga ketika saya misalnya dalam suatu kesempatan harus berkhutbah di masjid, maka saya akan berusaha menggunakan bahasa dengan menyesuaikan keteraturan yang ada di ruang keagamaan. Nah, dengan konsep itu, Borju bisa menjelaskan mengapa kita memproduksi bahasa secara berbeda. Mengapa ada begitu banyak variasi bahasa di dalam masyarakat? Karena sistem sosial kita sendiri memang dibentuk sangat beragam. Nah, manusia ketika memasuki berbagai arena itu berusaha menyesuaikan. Karena itulah manusia melahirkan berbagai bentuk variasi bahasa. Baik, kesimpulan yang dapat saya ambil dari materi sebelumnya adalah variasi bahasa adalah perbedaan penggunaan bahasa yang dipengaruhi oleh faktor penutur seperti idiolek, diolek, kronolek, dan sosiolek. Pemakaian serta pemakaian dari fungsi dan situasi dan keformalan, ragam seperti ragam baku, ragam resmi, ragam usaha, ragam akrab, dan ragam santai. Dan sarana komunikasi serta jenis-jenis bahasa yang dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti lingua franca, sikap politik, bahasa resmi, nasional, negara, dan persatuan, serta tahap pemerolehan bahasa pertama, kedua, dan ketiga, otonomi, dan tidak lupa juga otonomis, historitas, dan vitalitas bahasa. Variasi ini mencerminkan dinamika sosial dan budaya dalam komunikasi. Baik, di slide terakhir ada daftar pustaka yang dapat saya ambil dari beberapa link atau dari beberapa materi yang saya dari beberapa sumber materi yang saya ambil. Sekian video yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.